Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pembahasan materi pada Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hasanah Diah dan Mary Artianingsih. Kami akan mempresentasikan materi tentang bab 4 yaitu sistem keuangan syariah. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pembahasan materi pada presentasi kali ini yaitu 1. Memelihara harta kekayaan. 2. Konsep kepemilikan. 3. Akad. 4. Kontrak. 5. Transaksi. 6. Prinsip sistem keuangan syariah. Memelihara harta kekayaan. 1. Anjuran bekerja atau berniaga. 2. Konsep kepemilikan. 3. Penggunaan dan pendistribusian harta. Tidak boros dan tidak kikir. Memberi infak dan syodakoh. Membayar zakat sesuai dengan ketentuan. Memberi pinjaman tanpa bunga. Meringankan orang yang berhutang. 4. Memperoleh harta. Memelihara harta. Anjuran bekerja atau berniaga. Menurut Khair Ahmad dan Al-Bazar At-Tabrani dari Ibnu Umar. Ketika Rasulullah ditanya oleh Rafi bin Hudaij dari Malik bin Anas R.A., "Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?" Rasulullah menjawab, "Pekerjaan orang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur." Dan Quran Surat 62:10. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Konsep kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan atas manfaat selama masih hidup di dunia, dan bukan kepemilikan secara mutlak. Saat dia meninggal, kepemilikan tersebut berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan syariah. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat 57:2. Penggunaan harta. 1. Tidak boros dan tidak kikir. 2. Membayar zakat sesuai ketentuan. 3. Memberi infak dan sodakoh. 4. Memberi pinjaman tanpa bunga dan meringankan orang yang berhutang. Penggunaan harta. 1. Tidak boros dan tidak kikir. Perolehan harta. Harta dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar, sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Muara harta. 1. Yang kita makan akan menjadi kotoran. 2. Yang kita simpan akan menjadi rebutan. 3. Yang kita infakkan akan menjadi pertolongan. Akad, kontrak, transaksi. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan, ijab, dan penerimaan, kabul, yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad tabaru, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba, not for profit transaction. Contoh akad tabaru adalah qard, ran, hiwalah, kafalah, wadiah, hibah, wakaf, syadakah, hadiah. Akad tijarah muawadah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi. Akad, kontrak, transaksi. Menurut terminologi hukum Islam, jenis akad tijarah. Pertama, suatu jenis kontrak transaksi yang secara alamiah mengandung ketidakpastian dalam perolehan keuntungan. Contoh akad dalam kelompok ini adalah musyarakah, mudarabah, muzaraah, musakah, dan muhabarah. Kedua, suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya, baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Contohnya adalah murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Transaksi yang dilarang. Semua aktivitas investasi dan perdagangan atas barang dan jasa yang diharamkan Allah. 1. Riba. 2. Penipuan. 3. Perjudian. 4. Transaksi yang mengandung ketidakpastian gharar.
5. Penimbunan barang, ihtikar. 6. Monopoli. 7. Rekayasa permintaan. 8. Suap. Contoh, perdagangan babi, khamr atau minuman yang memabukkan, naza. Transaksi yang dilarang. Riba. Pengertian riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Dalam bahasa Arab, riba adalah kelebihan atau tambahan. Adapun kelebihan tersebut secara umum mencakup semua tambahan terhadap nilai pokok utang dan kekayaan. Riba. Pengertian riba adalah sebuah ketentuan nilai tambah. Sementara itu dari segi terminologi, pengertian riba adalah nilai tambahan atau pembayaran utang yang melebihi jumlah piutang dan telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak. Sementara itu jenis riba. Pertama, riba fadl. Riba adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Kedua, ribayat. Pada jenis ini, riba adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Jenis riba. Ketiga, riba nasi'ah. Riba adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Keempat, riba qard. Pada jenis qard, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Kelima, riba jahiliyah. Riba adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya, hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Pengaruh riba pada manusia. 1. Peminjam jatuh miskin karena dieksploitasi. 2. Menghalangi orang untuk melakukan usaha karena pemilik dapat menambah hartanya dengan transaksi riba baik secara tunai maupun berjangka. 3. Terputusnya hubungan baik antar masyarakat dalam bidang pinjam-meminjam. 4. Memberikan jalan bagi orang kaya untuk menerima tambahan harta dari orang miskin yang lemah. Penipuan. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dan dapat terjadi dalam 4 hal. Kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui. Penipu, perjudian. Berjudi atau maisir dalam bahasa Arab adalah memperoleh sesuatu atau mendapat keuntungan dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Dijelaskan dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Perjudi, transaksi yang mengandung ketidakpastian. Gharar terjadi ketika terdapat incomplete information, sehingga ada ketidakpastian antara dua belah pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara para pihak dan ada pihak yang dirugikan. Ketidakjelasan dapat terjadi dalam 5 hal. Kualitas, kuantitas, harga, waktu penyerahan, akad, transaksi, penimbunan, ihtikar, yaitu membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang di pasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Siapa yang merusak harga pasar, sehingga harga tersebut melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya di neraka pada hari kiamat. Har At-Tabrani. Monopoli. Monopoli biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier,
untuk menghambat produsen atau penjual masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar dan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi. Larangan rekayasa permintaan. Annecy termasuk dalam kategori penipuan karena merekayasa permintaan, di mana satu pihak berpura-pura mengajukan penawaran dengan harga yang tinggi agar calon pembeli tertarik dan membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi. Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli, Hairturmidzi. Menyuap atau riwah. Suap dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti akan diuntungkan dibandingkan yang tidak membayar. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Menyuap, ta'alluq. Ta'alluq terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua. Misalkan A menjual barang X seharga 120 juta rupiah secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai seharga 100 juta rupiah. Transaksi tersebut haram karena ada persyaratan bahwa A bersedia menjual barang X ke B asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A. Ta'alluq. Pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli. Ini sama saja dengan riba. Contohnya, A menjual secara kredit pada B kemudian A membeli kembali barang yang sama dari B secara tunai. Ada dua pihak yang seolah-olah melakukan jual beli namun tujuannya bukan untuk mendapatkan barang melainkan A mengharapkan untuk mendapatkan uang tunai sedangkan B mengharapkan kelebihan pembayaran. Pembelian kembali oleh talaki al-rukban, yaitu jual beli dengan cara mencegat atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa perniagaan dan membelinya, di mana pihak penjual tidak mengetahui harga pasar atas barang dagangan yang dibawanya sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berpilat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Janganlah kamu mencegat khalifah rombongan yang membawa dagangan di jalan, siapa yang melakukan itu dan membeli darinya maka ia boleh berikhtiar. Talaki, sistem keuangan syariah terdiri dari 1. Aktivitas usaha harus sesuai syariah. 2. Pelarangan riba. 3. Pembagian risiko. 4. Tidak menganggap uang sebagai modal potensial. 5. Larangan melakukan kegiatan spekulatif. 6. Kesucian kontrak. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sekian dari kelompok